tetap semangat. Perkenankanlah saya pembawa acara pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya Rahma Findia dan rekan saya Ihdah Salma Sakina yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Hadirin yang terhormat, acara ini merupakan acara ke-6 dari serangkaian webinar yang diselenggarakan Cari Bos. Ingat, cari bos, cari kerja, cari bos aja. Webinar series ini mengusung tema pengaruh IT dalam perubahan budaya kerja selama pandemi. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari CEO dan founder Cari Bos, pengenalan tema dan guest speaker webinar yang akan dibawakan oleh moderator, pemaparan materi oleh narasumber, dan sesi tanya-jawab, yang terakhir penutupan dan giveaway. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada saat webinar berlangsung. Di antaranya, yang pertama, peserta dimohon untuk mengaktifkan web kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung kecuali pada saat sesi tertentu. Kemudian, pada saat webinar, suara peserta akan otomatis di-mute dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaannya di link yang sudah disediakan oleh panitia. Link presensi kehadiran webinar akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom menjelang akhir sesi webinar. Jangan lupa, hanya yang mengisi absensi yang akan mendapat e-sertifikat. Dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Apabila terjadi kesalahan dalam mengakses Zoom, silakan konfirmasi ke admin yang ada di dalam grup WA. Baiklah, sebelum acara dimulai, jangan lupa para peserta untuk membuat IG story webinar yang semenarik mungkin dan mention IG kami @caribos karena akan ada hadiah yang menarik dari Cari Bos. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bagas Deka Kurtianto, BEMPA, selaku CEO dan founder Caribos. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih, Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rahmadi, STMTI, dosen program studi Sistem Informasi Universitas MDP Palembang, yang dimana tempat orang tua saya lahir. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di webinar yang dimana sudah hadir 137 calon kandidat SDM terbaik di Indonesia yang akan menggoncang dunia dan juga memberikan kontribusi kepada negara kita. Hari ini kita akan diberikan ilmu kepada dari Bapak Rahmadi tentang IT dalam perubahan selama pandemi. IT ini adalah masa depan bangsa, adalah ujung tombak dari bisnis ke depannya. Jadi hari ini kita mendatangkan Bapak Rahmadi untuk memberikan ilmu. Kedepannya teman-teman bisa lebih menggunakan IT dalam kontribusi masa depan. Caribos adalah aplikasi dan juga platform agar teman-teman semua di sini bisa mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Tentunya dari teman-teman kita sudah memberikan informasi tentang Caribos, yang dimana teman-teman bisa download aplikasi kita di Google Play maupun di Play Store, di App Store. Dan Caribos adalah aplikasi termudah yang dimana teman-teman ke depannya bisa langsung bisa berinteraksi dengan pemilik perusahaan, dengan HRD, dan juga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dalam aplikasi ini. Tentunya kita juga ada beberapa fitur yang teman-teman bisa CV Analyzer, CV Maker, dan sebagainya sudah langsung dalam aplikasi ini. Jadi yang belum download, silakan download. Dan yang ingin cari kerja, silakan klik Caribos dan nikmati fiturnya. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat mendapatkan ilmu dan menggunakan ilmu teman-teman untuk kontribusi di masa depan. Dan jangan lupa bahwa negara ini adalah negara yang akan maju jika SDM kita juga maju. Cari bos, cari kerja, cari bosnya aja. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang meriah selaku CEO dan founder Caribos, Bapak Bagas Deka Kurtianto, BEMPA. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan webinar yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa ini. Webinar ini akan dipandu oleh rekan saya, Salma. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vindi sudah membuka kegiatan webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya Sobat Cari? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat untuk peserta webinar pada kegiatan Cari Webinar. Tidak terasa ternyata malam ini sudah memasuki series yang ke-6 dan kembali lagi bersama saya Salma yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Cari Webinar merupakan kegiatan webinar persembahan Universitas Multidata Palembang dan Caribos, cari kerja, cari bos aja. Malam ini dengan tema yang sangat spesial, yaitu pengaruh IT dalam perubahan budaya kerja selama pandemi. Bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Rahmadi STMTI. Beliau adalah dosen program studi Sistem Informasi Universitas Multidata Palembang sejak 2001 hingga saat ini. Beliau juga pernah menempuh pendidikan sarjana teknik sipil di Universitas Sriwijaya dan menempuh pendidikan magister teknologi informasi di Universitas Indonesia. Tepat sekali sepertinya untuk mendengar ilmu dan bertanya secara langsung
dengan beliau, apalagi di era pandemi dan kehidupan new normal saat ini, sepertinya terjadi sekali banyak perubahan dalam persiapan kerja ataupun dalam dunia kerja. Dan kita patut untuk mengetahui, mendalami seperti apa pengaruh teknologi dalam perubahan dunia kerja tentunya di masa pandemi dan untuk menghadapi new normal nantinya. Selain webinar, juga tentunya akan ada sesi tanya jawab seperti biasa, Sobat Cari. Jadi silakan Sobat Cari untuk mempersiapkan pertanyaannya nanti. Rekan-rekan panitia akan mengirimkan sebuah link pada kolom chat Zoom. Jadi nanti tolong bersiap, siapkan pertanyaannya dan jangan lupa untuk tuliskan nama dan juga alamat email Sobat Cari. Karena nanti akan ada 5 pertanyaan terbaik yang terpilih kemudian mendapatkan hadiah spesial dari Cari Bos. Untuk kemudahan para peserta menghubungi Sobat Cari yang beruntung, maka tolong di kolom pertanyaan tersebut, di link pertanyaan tersebut untuk menuliskan nama dan juga alamat emailnya selain dari pertanyaannya tersebut. Jadi jangan lupa untuk mengisi link tersebut dengan pertanyaan dan nama, kemudian alamat emailnya nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Rahmadi, narasumber kita pada malam hari ini. Kalau begitu, sepertinya ini sudah tidak sabar karena di sini ada lebih dari 140 orang yang bergabung pada webinar malam hari ini. Sepertinya sudah tidak sabar untuk ingin mendengarkan materinya pada malam hari ini. Mari kita langsung saja sambut Bapak Rahmadi. Halo Bapak, apa kabarnya? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya sudah meluangkan waktu untuk webinar malam hari ini. Ya, sama-sama. Iya, Bapak saat ini sedang di Palembang begitu ya, Pak? Ya, saya sedang di Palembang, sedang di rumah. Baik. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi seperti ini kita akhirnya bisa bersatu mungkin Sobat Cari nih yang ada di pelosok negeri. Saya sendiri sedang ada di Bandung, Pak. Kemudian Bapak di Palembang, kita bisa bertemu secara virtual dengan teknologi ini. Sepertinya rasanya topik ini sangat menarik karena teknologi terkadang mendekatkan yang jauh, tapi rasanya juga kadang menjauhkan yang dekat, Pak. Jadi sepertinya teknologi ini banyak rahasia di balik kemudahannya. Mungkin kayaknya kita langsung saja mau mendengarkan materinya dari Bapak langsung nih seputar teknologi karena lebih dari 140 orang hadir di sini sudah penasaran. Kalau begitu tanpa panjang lebar lagi untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bagas Deka dan juga rekan-rekan dari Cari Bos. Yang saya hormati juga teman-teman yang sudah ikut bergabung di dalam webinar. Dari berbagai daerah. Inilah kemudahan share slide ya, share screen. Ya, pada malam hari ini kita akan berbincang tentang pengaruh dalam perubahan budaya kerja selama pandemi. Seperti tadi yang sudah dikenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi. Sehari-hari pekerjaan utama saya adalah sebagai dosen di program studi Sistem Informasi Universitas MDP. Hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bicarakan, yaitu perkembangan IT, kemudian pandemi COVID-19, penggunaan IT dalam pandemi, kendala kerja dalam pandemi, dan pengaruh IT. Ya. Sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit. Beberapa bulan lalu, kebetulan saya mengantar istri saya ke rumah sakit. Biasanya langsung datang ke bagian registrasi, kemudian mendaftar, ternyata pada saat itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena prosedurnya sudah berbeda ternyata. Saya diarahkan untuk melihat pengumuman di dinding bahwa registrasi itu harus dilakukan melalui WhatsApp. Jadi tidak boleh registrasi secara langsung lagi. Nah ini ya meskipun sehari-hari berkutat di bidang IT, ternyata sempat kaget juga sudah berubah hal-hal seperti itu ya. Baiklah, mungkin kita mulai dengan
salah satu teknologi yang membawa pengaruh besar di dalam penggunaan teknologi informasi bagi umat manusia ini yaitu internet, ya. Nah, kita bahas dulu tentang internet dan perkembangannya di Indonesia. Internet ini sebetulnya sudah cikal bakalnya sudah cukup lama muncul, ya, sampai suatu saat di akhir tahun 80-an Indonesia mulai mencicipi internet. Kalau melihat catatan dari WHOIS, Erin, dan Epnik, protokol internet pertama dari Indonesia itu yang didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988 itu didaftarkan oleh UI NetLab. Ya, itu yang pertama kali didaftarkan dengan internet protokol 192.41.206. Nah, ini memberikan suatu di masa tahun 1992-94 itu orang-orang mulai menggunakan internet, mulai ngoprek internet. Ada tokoh-tokohnya, diantaranya Pak RMS Ibrahim, kebetulan beliau adalah dosen saya waktu kuliah di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Ada Pak Suryono Adi Sumarta, Pak Muhammad Ihsan, Pak Robi Subiakto, Pak Putu, Pak Firman Siregar, Pak Adi Indrayanto, dan Pak Onowe Purbo. Mungkin teman-teman sekalian kenal kalau sama Pak Onowe Purbo karena banyak sekali memberikan kontribusi terhadap internet di Indonesia sampai sekarang. Nah, ini tokoh-tokoh yang berjasa bagi perkembangan internet di masa-masa awal. Nah, kalau kita lihat, ISP atau Internet Service Provider pertama itu yang ada di Indonesia itu adalah Indonet, tahun 1994. Pada masa itu, Indonet ini akses langsung ke luar negeri. Indonesia belum tahu pemerintah Indonesia belum tahu caranya bagaimana sih ngurus masalah itu. Sampai kemudian tahun 1995, pemerintah membuka cara itu. Jadi ketemu caranya, diurus, kemudian muncullah Telkom yang menginisiasi Telkomnet Instan pada tahun 1995. Zamannya zaman dial up ya pada saat itu. Ya. Teknologinya teknologi dial up pada saat itu. Jadi si Telkomnet Instan ini pakai jalur telepon pada saat itu. Ada masalah dengan suaranya? Sekarang aman, Pak. Sudah aman. Bisa dilanjut kembali. Kemudian tahun 1995 itu juga ada yang istilahnya .com bubble. Jadi perusahaan yang berbasis internet ini berkembang secara masif di tahun 1995. Puncaknya di bursa saham dunia pada saat itu ada peningkatan yang signifikan dari perusahaan-perusahaan yang situs web, mulai bermain website gitu kan, memberikan layanan-layanan kepada masyarakat. Ini juga jadi salah satu tonggak perkembangan internet di Indonesia. Selanjutnya, yang saya juga perlu bahas adalah messaging.
ini merupakan layanan pesan instan, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, ada ICQ misalnya di tahun 90-an, orang ngobrol pakai ICQ, kemudian BlackBerry muncul, perangkat BlackBerry muncul, dia memunculkan BBM tahun 1995. Kalau di Indonesia mungkin, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 10 tahun kemudian baru masuk di Indonesia, tahun 2005 ya, kalau tidak salah dulu Indosat masukkan perangkat BlackBerry, kemudian dibundel dengan paketnya ini. Dulunya Yahoo Pager tahun 1998, ya, Yahoo Messenger termasuk aplikasi pesan yang banyak digunakan pada masa itu. Yahoo sebagai suatu perusahaan internet besar pada saat itu merajai dunia internet, memberikan berbagai layanan, misalnya ada Yahoo Mail, ya, ada Yahoo Messenger dan lain-lain, serupa dengan Google-nya sekarang. Pada masa itu kalau tidak punya akun Yahoo, ketinggalan zaman rasanya. Saya ingat dulu zaman tahun 99 dulu punya ID Yahoo yang pertama. Kemudian muncullah si Google di sekitar pertengahan tahun 2000-an, sekitar tahun 2004-2005 kalau saya tidak salah ingat, itu Google mulai muncul, diawali dengan mesin pencarinya yang memiliki keunggulan, mulai dilirik oleh banyak pengguna. Kemudian Google ini juga memunculkan berbagai layanan seperti Gmail gitu ya, Google Talk. Tahun 2005 itu kalau bikin akun Gmail itu dia tidak bisa langsung mendaftar seperti sekarang. Dulu berbasis undangan ya. Saya ingat di tahun 2005 mesti dapat undangan dulu. Saya kebetulan dapat undangan dari teman di tahun 2005 itu, kemudian bikin akun Gmail, baru kemudian nanti kita diberi 10 undangan lagi untuk disebarkan. Dulu mendaftarnya caranya seperti itu. Nah, berikutnya kan muncullah iPhone seperti itu. iPhone merupakan tonggak besar juga ketika muncul, mengubah pandangan dunia terhadap perangkat bergerak, ya, khususnya ponsel. Dulu si iPhone itu begitu fenomenal, muncul, menggebrak. Di zamannya orang pakai teknologi Java. Jadi ponsel cerdas pada saat itu basisnya masih Java, kemudian ada BlackBerry, ya, dan muncul iOS dari iPhone. Baru kemudian muncul Android. Nah, muncul Android ini cukup fenomenal juga, membawa pengaruh besar. Kenapa? Karena perangkat Android itu relatif lebih murah. Karena bukan semuanya murah, tapi pada saat itu muncul versi murah dari perangkat Android. Ada yang harganya 2 jutaan pada saat itu. Saya ingat pertama kali pakai ponsel Android itu Oktober 2010. Nah, saat itu orang lagi banyak pakai perangkat BlackBerry, dan BBM itu lagi terkenal. Dan pengguna perangkat Android pada saat itu messengernya Google Talk, ya, messenger bawaannya adalah Google Talk. Untuk bisa ngobrol sama perangkat lain, BBM segala macam, saya cari-cari layanan messaging yang bisa multi platform, yang bisa lintas platform, bisa digunakan di Android, bisa digunakan di BlackBerry, bisa digunakan di iPhone. Saat itu yang muncul adalah WhatsApp. Saya bikin akun pertama WhatsApp itu tahun 2011, awal 2011. Kalau saya tidak salah ingat, Februari 2011 itu akun WhatsApp saya yang saya gunakan sampai sekarang. Jadi sudah 10 tahun ya. Nah, ini kemudian bermunculanlah layanan messaging lain seperti ada WeChat, ada Line, ada KakaoTalk, dan lain-lain. Kemudian muncul lagi Telegram ya di 2013.
WhatsApp ini kan pada perkembangannya nanti di 2014 diakuisisi sama Facebook, menjadi lebih besar, ya. Kalau dulu itu pertama pakai WhatsApp itu sampai merayu teman-teman biar mau pakai WhatsApp, biar bisa ngobrol sama mereka, seperti itu. Nah, ini membawa dampak besar ya. Sampai sekarang, kalau sekarang ini kalau ketemu orang, kenalan gitu, ditanya nomor WhatsApp-nya, berapa Pak? Dulu saya susah sekali minta nomor WhatsApp orang karena orang nggak menggunakan layanan WhatsApp. Kalau sekarang orang yang minta sama saya, ya, nomor WhatsApp-nya berapa Pak? Gitu. Kalau dulu zamannya BlackBerry kan PIN-nya apa Pak? Gitu kan. Nah, ini saya membahas tentang ini bukan tidak ada kaitannya dengan dunia kerja. Karena layanan pesan instan ini selain digunakan untuk obrolan pribadi antar pengguna, kemudian kan diadopsi orang untuk masuk ke dunia kerja. Di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di instansi pemerintah, di TNI, Polri, mereka menggunakan itu. Saya ingat cerita teman saya, salah satu anggota TNI Angkatan Laut. Dulunya kami di kapal itu katanya kalau atasan kirim pesan itu pakai perangkat apa ya, telegraf apa itu. Ya, dikirim kode Morse, nanti diterjemahkan dulu, baru nanti dijawab lagi. Ketika BBM mereka pada pakai perangkat BlackBerry, mereka kirim pakai BBM. Pesan-pesan itu tidak pakai yang konvensional lagi, pakai BBM. Kalau sekarang sudah pakai WhatsApp. Nah, ini artinya layanan pesan instan ini digunakan di dalam dunia kerja. Ya, seperti di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, mereka pada punya grup ya untuk di lingkungan kantornya, baik itu menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram, ya, sehingga teknologi ini diadopsi masuk ke dalam dunia kerja, ya, masuk ke dalam lingkungan kerja. Satu lagi layanan yang juga berkaitan dengan dunia kerja adalah video conference. Layanan video conference ini bukan barang baru. Kalau kita sekarang sejak tahun lalu mungkin dia mulai terbiasa menggunakan layanan video conference seperti Zoom misalnya, seperti yang kita gunakan saat ini, atau gunakan Google Meet misalnya. Itu sebetulnya sudah muncul dari tahun 1995 ya. Yang salah satunya ada Webex. Webex itu di tahun 1995. Kemudian Webex ini diakuisisi sama Cisco, jadi namanya Cisco Webex di tahun 2007. Tahun 2003 muncul Skype. Skype ini teknologi yang pernah saya coba juga di tahun 2005. Saya baru mencoba pertama kali 2005. Dulu coba ngobrol sama kenalan di Belanda, kita ngobrol berdua saja gitu kan, jadi satu ke satu gitu, bukan ngobrol kelompok. Kemudian baru kenalan sama Zoom berikutnya, dan Google Meet. Kalau Google Meet itu dulunya Google Hangout ya, di zaman 2013 ada Google Hangout. Nah, ini kalau layanannya Google tentu terintegrasi dengan ponsel Android. Ponsel Android itu membawa momen penting ya, momentum penting di dalam perkembangan teknologi di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kita sudah mengadopsi teknologi itu juga. Saya ingat dulu tahun menggunakan ponsel Android itu di Oktober 2010, agak terlambat sedikit, tidak di awal sekali, tapi kalau di Indonesia masih tidak terlalu banyak yang menggunakan. Tahun 2011 itu bulan Mei sudah main-main di Android programming, sudah belajar bikin aplikasi Android, dan mulai mengenalkan kepada mahasiswa bikin aplikasi sederhana untuk platform Android. Sampai itu di
2011. Nah, ada interest group ya. Jadi ada MDP Android Community ya. MAC dulu istilahnya. Di situ saya mengajarkan dan anak-anak belajar pengembangan aplikasi Android yang kemudian nantinya jadi cikal bakalnya pengembangan aplikasi Android di lingkungan Universitas MDP yang kemudian kita sudah masuk ke tingkat nasional, pernah juara 1 di tingkat nasional tahun 2016-2017 gitu kan, kita juara 1 di tingkat nasional. Nah ini kenapa saya katakan tadi momentum yang penting, karena menggunakan ponsel Android. Kemudian bermunculanlah startup di zaman tahun 2010 kalau saya tidak salah sudah ada Tokopedia. Kemudian muncul lagi web, kemudian dilanjutkan ke basis Android, gitu kan. Nah ini momentum yang penting di Indonesia. Ya. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan teknologi yang kemudian berdampak pada kebiasaan kita menggunakan teknologi. Tahun lalu, tahun 2019, akhir mulai pandemi COVID-19 muncul di Wuhan, kemudian menjalar dunia. Baik, sepertinya ada hambatan sinyal dari Pak Rahmadi. Oke, Bapak sudah kembali? Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, maaf tadi koneksi saya. Iya, baik Pak, silakan untuk dilanjutkan kembali. Ya. Kalau saya pantau di sini koneksi saya jalan terus, tidak ada terputus, tapi tadi terputus dari Zoom-nya ya. Nah, mulai menjalankan protokol kesehatan, ya, mulai ada physical social atau social distancing pada saat itu, pakai masker, kurangi mobilitas. Nah, kita mulai menerapkan WFH, termasuk belajar daring. Siswa-siswa dan mahasiswa belajar dari rumah. Kami dosen-dosen ini ngajar dari rumah. Meskipun kami biasa main teknologi, kagok juga ketika pertama kali mesti menjalankan proses pembelajaran, proses belajar mengajar dengan cara daring. Ya terus terang kita dari zamannya tahun 2005 itu kita sudah mulai pakai sistem informasi akademik yang basisnya web, yang bisa diakses dari mana saja. Ya, kemudian berkembang sampai kalau sekarang ini kan kita karena kebutuhan di masa pandemi, suatu yang sudah kita mulai sebelumnya kita perkuat lagi untuk kita bisa jadikan layanan pembelajaran jarak jauh, ya, ngajar dari rumah, ya, atau ngajar dari kampus, kaminya kadang-kadang seperti itu, tapi mahasiswanya di rumah. Menggunakan layanan video conferencing tadi dibantu dengan sistem pembelajaran yang kita
bangun sendiri, kita kembangkan sendiri. Kalau yang kita gunakan itu ada dua, ada Simponi, itu sistem informasi akademik yang online. Kemudian ada yang untuk pembelajaran daringnya kita menggunakan SPON istilahnya. Di situ semua rencana perkuliahan, kemudian materi, kalau kita upload video di situ, kemudian sudah diimplementasi ke Simponi. Nah, itu butuh pembiasaan kan tentunya. Jadi dari protokol kesehatan tadi muncul WFH, kita tidak terbiasa bekerja dari rumah gitu kan. Sebagian orang bilang jadi kaum rebahan katanya. Nah, ini ketika pandemi ini semakin mengkhawatirkan, muncul lockdown di beberapa negara. Di Wuhan di lockdown gitu kan, negara-negara Eropa, Amerika ngalami lockdown, kecuali kita ya, kalau kita punya pendekatan yang berbeda di Indonesia. Anak-anak belajar daring, belanja juga daring. Kalau belanja daring itu bukan hal baru ya, karena seperti saya katakan tadi kan, masyarakat sudah mulai terbiasa dari zamannya tahun 2010 belanja di Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Kalau sekarang nih belanjaan itu sudah mulai banyak. Ketika Gojek muncul kan, muncul juga layanan GoFood gitu kan, kita bisa belanja makanan secara daring. Di masa pandemi ini meningkat. Ya. Orang mungkin tidak makan di luar, pesan makanan melalui layanan GoFood atau GrabFood gitu dan lain-lain. Ya. Nah, ini masa pandemi ini membuat kita membuka mata, mencari jalan untuk bisa menjalankan kegiatan sehari-hari kita dengan menjalaninya secara daring. Dengan lokasi geografis yang terpisah, kita melakukan kolaborasi. Ya. Jadi kalau physical atau social distancing itu kan pada dasarnya, pada intinya adalah bekerja secara, beraktivitas baik secara individual ataupun secara kolaboratif di jarak yang jauh atau dari jarak yang jauh. Ya. Ada jaraknya. Saya ngajar dari kantor, dari rumah misalnya kan, mahasiswanya ada di rumah juga. Atau saya ngajar di kampus, mahasiswanya di rumah. Nah, lingkungan lain juga seperti itu. Nah, pada sektor-sektor yang tidak bisa dilakukan tanpa menuju ke lokasi tersebut seperti pariwisata segala macam, itu terdampak sangat besar. Loh, turis guide bagaimana? Muncul kreativitas. Dulu tahun lalu saya lihat ada layanan, si para turis guide ini bikin layanan wisata virtual. Para guide ini nantinya memandu secara virtual. Mereka wisatanya virtual. Tarifnya lebih murah. Ada yang 25.000, 50.000, 100.000, tergantung destinasinya kemana. Nah, ini hal yang tidak terpikirkan dulu kan. Masyarakat dipaksa untuk berpikir ketika pandemi itu datang. Ini kita ini kan di dalam beberapa puluh tahun ini, baru ini kita mengalami pandemi yang mendunia. Kalau dulu mungkin ada wabah saja kan, seperti Ebola, ada flu burung, macam-macam. Tapi parsial. Ketika COVID-19 ini mendunia. Awalnya dunia ini jadi dalam tanda kutip tidak berdaya. Nah, biasanya kalau kita ditekan itu kita mencari jalan. Jadilah teknologi digunakan. Tadi ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan, misalnya WFH itu kan berarti kan pembatasan. Kemudian ada pembatasan juga di dalam operasional bisnis, baik itu pembatasan waktu buka usaha, misalnya pembatasan jumlah orang, atau
pada kondisi tertentu tutup sama sekali gitu. Nah, pembatasan-pembatasan ini membawa dampak. Kita tidak bisa menutup mata ini, ya. Mata kita ini tidak bisa kita tutup karena dampak pembatasan ini. Apa dampaknya? Dampaknya misalnya pada lalu lintas. Orang biasanya commuting, ya, pergi dan pulang kantor, pergi dan pulang sekolah, semuanya lewat lalu lintas. Ketika dibatasi, jalanan jadi sepi, kemacetan berkurang, konsumsi BBM berkurang, jalannya lebih awet mungkin ya. Nah, kemudian ada dampak psikologi. Dampak psikologi, orang mulai bosan ketika awal-awalnya mungkin antusias ya bekerja dari rumah, santai gitu. Bagi kalangan tertentu, ada yang lebih berat, seperti kalau guru, kalau mesti ngajarin anak SD dari rumah itu jadi lebih berat. Ya, kalau memang benar-benar dijalankan. Tapi kalau saya lihat, kadang-kadang guru cuma kasih tugas, gurunya tidak ngajar gitu kan. Kalau kami ini ngajar daring terus ya. Jadi benar-benar ngajar menggunakan Zoom atau Google Meet atau gunakan produknya Microsoft itu apa lupa saya. Ada dampak sosial. Dulu orang biasanya berkumpul, kemudian ada pembatasan, tidak boleh ngumpul-ngumpul, jaga jarak segala macam. Nah, ini tentunya orang merasa kesepian juga ya. Sosialisasi yang semula dilakukan secara fisik dilakukan secara virtual. Lantas apa kendala kerja dalam masa pandemi? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada pembatasan lokasi dan jam kerja, akibatnya operasional suatu organisasi, misalnya kafe, mall, segala macam itu kan ada pembatasan jumlah orang yang boleh masuk pada saat yang bersamaan, ada pembatasan jam kerja, mungkin bukanya sampai dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan, tergantung dari level PPKM-nya ya. Kemudian ya itu apa namanya, lokasi kerja juga ya, jangan cuma dipikir bahwa bekerja itu cuma di kantor kan. Orang-orang yang bekerja di kafe, bekerja di bioskop misalnya, itu kan juga bekerja. Kendala yang lain adalah kurangnya penguasaan IT. Sebagian orang memang sudah terampil menggunakan IT, tapi sebagian yang lain belum. Ya. Teknologi. Anak-anak terpaksa belajar pakai Zoom. Gimana pakai Zoom? Ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop dari rumah, gitu kan? Semula tidak pernah classroom itu jadi belajar untuk menggunakan itu. Karena kurangnya penguasaan IT. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi IT-nya, ada bersyukurnya juga kita, karena sebelumnya kan IT itu bukan barang aneh juga di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara seperti negara-negara maju, seperti negara-negara maju, tapi kita mengadopsi teknologi informasi itu sudah lama juga. Kemudian perubahan kebiasaan. Ya. Ini agak berat. Kita dari lahir sampai sebesar ini, kalau saya sekarang sudah umur 50 tahun, saya belum pernah bekerja itu atau belajar itu dari rumah saja, itu belum pernah saya temui. 50 tahun. Jadi harus mengubah kebiasaan. Saya yang biasanya ngajarnya di kampus, kemudian ngajar di rumah, gitu kan. Orang-orang di bidang tertentu itu biasa bekerja di kantor, kemudian tiba-tiba bekerja di rumah, gitu kan. Atau setidaknya untuk mengurangi pertemuan dan kontak antar orang-orang, tadi ada pembatasan seperti cerita saya di awal tadi, registrasi diubah menjadi daring seperti itu. Kemudian kita ngubah kebiasaan juga, orang seminar itu biasanya ada di gedung,
ada di hotel seperti itu. Sekarang kita sekitar duduk di rumah masing-masing. Meskipun ada dampak baiknya juga. Di Jakarta, transportasi dan akomodasinya sudah berapa? Ya. Belum waktu yang kita mesti habiskan. Sebenarnya mungkin cuma beberapa jam, tapi kita berangkatnya hitungannya total-total 3 hari misalnya, atau 2 hari. Nah sekarang kita mulai terbiasa dengan perubahan. Ya. Kita sudah mulai menerima adanya perubahan kebiasaan yang disebut dengan normal baru itu ya. Lantas apa pengaruh IT di dalam pandemi ini? Ya. Ada hal-hal juga yang kita perlu syukuri di Indonesia, yaitu ketersediaan infrastruktur teknologi. Seperti cerita saya di awal bahwa internet seperti itu sudah dimulai dari zamannya tahun 88, ya sudah awal 90-an itu sudah mulai dirintis, kemudian sudah mulai berkembang. Tahun 90-an itu orang sudah tidak asing dengan internet. Ya. Awal 2000-an juga. Saya pertama kali menggunakan internet itu tahun 1996. Pada masa itu ketika lihat internet pertama kali, saya pikirnya jauh. Suatu saat komputer saya bakal terhubung ke internet, kemudian bakal mengakses begitu banyak sumber daya dari berbagai belahan dunia, kemudian belajar itu jadi lebih mudah. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena zamannya saya sekolah, cari buku itu susah. Ya. Cari buku kuliah itu kalau di Palembang susah. Palembang kan tidak termasuk seperti kota Jakarta yang gampang dapat buku, atau Bandung yang gampang dapat buku, seperti Surabaya yang besar, atau Yogyakarta. Kalau di sini kan cari buku agak susah. Kadang-kadang teman ada yang berangkat ke Bandung, kita nitip buku. Sekarang kita bisa akses dari mana saja. Kadang dapat buku bajakan, kadang beli secara online yang resmi gitu kan, beli dari luar negeri gitu. Tidak jadi masalah. Semua itu berkat infrastruktur teknologi. Kalau pemerintah kita sedang menggalakkan ini dikejar target 100% wilayah Indonesia ini tercakup dalam layanan internet. Kalau kita lihat di TV kan ada Kominfo itu ada Bakti Kominfo misalnya. Ke daerah-daerah terluar, tertinggal itu dibangunin BTS biar bisa akses internet. Nah, apa namanya, tol langit ya istilahnya dulu di 2019 ya, tol langit, proyek kita dari udara pakai satelit maupun dari darat pakai backbone atau tulang punggung yang menggunakan fiber optik ya, kemudian disambung sama BTS. Kita tidak terlalu awam dengan teknologi. Karena ketersediaan teknologi, aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobile, kita bisa punya pilihan di masa pandemi ini. Akibat ketersediaan aplikasi ini, ya perusahaan-perusahaan kan sebelum masa pandemi juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi web, desktop, atau mobile. Kalau kami dulu tahun 2006 sudah ke mobile. Ya, bikin aplikasi Android, kemudian di tahun 2016 ya, tahun 2017 itu bikin yang aplikasi iOS, yang iPhone ya. Kalau web sudah lebih lama kan, dari awal-awal kita sudah punya yang web. Nah, ketersediaan aplikasi ini kan memudahkan pekerjaan juga. Mahasiswa misalnya mau akses materi ajar, akses dari website. Kita perlu layanan ke pemerintahan, bisa akses pakai website. Itu sudah ada sebelum pandemi. Kalau sekarang ini kan diperkuat lagi, supaya lebih baik lagi. Nah ini maksa kita juga, pandemi ini maksa kita untuk bisa lebih mengembangkan teknologi informasi di Indonesia. Ya, kalau saya kan pengembang aplikasi juga, jadi kadang-kadang susah juga mau dapat proyek pengembangan aplikasi
aplikasi misalnya. Kenapa? Karena orang belum menerima teknologi. Teknologinya sudah ada, tapi mereka mindset-nya belum ke sana. Nah, tapi ketika pandemi, ini mau tidak mau membuat orang berpikir, bisa lebih maju dengan menggunakan teknologi. Ya. Kalau saya berterima kasih pada startup, ketika Tokopedia mulai, itu kan orang terbiasa belanja secara online. Ketika ada Gojek, misalnya orang terbiasa pakai aplikasi Gojek, menggunakan berbagai layanan. Ini secara tidak langsung merupakan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diedukasi untuk menggunakan teknologi. Begitu terbiasa, muncul teknologi baru, itu tidak kaget. Nah, penguasaan IT ini juga berpengaruh pada masa pandemi. Kita punya banyak ahli IT di Indonesia yang siap menularkan ilmunya atau berbagi teknologi gitu kan, berbagi wawasan, yang ini juga mempengaruhi bagaimana kita di Indonesia ini menjalani masa pandemi ini dengan lebih baik. Ya. Kita tidak terlalu terkendala ketika masa pandemi ini menghantam dunia. Ya. Sekarang kita bekerja di masa pandemi. Sudah sejak tahun lalu bekerja di masa pandemi. Ya. Ada yang bekerja tetap di kantor atau di pabrik. Kalau di pabrik produksi kan tidak mungkin bekerja dari rumah kan. Jadi tetap bekerja di pabriknya kan. Sektor tertentu tidak mungkin WFH. Nah, sebagian bisa WFH. Nah, WFH-nya bisa penuh, bisa sebagian gitu kan. Ada juga yang bekerja secara hybrid. Artinya campuran nih antara WFH dengan WFO. Mungkin hari-hari tertentu WFH, hari-hari tertentu WFO. Gantian misalnya. Belajar seperti kalau sekarang belajar daring kan mulai pertemuan tatap muka, sebagian masuk, sebagian tidak. Atau mungkin 2 hari dalam seminggu belajar secara tatap muka langsung, kemudian sisanya belajar secara daring. Nah, ini pola kerja di masa pandemi. Lantas bagaimana selanjutnya? Pertanyaannya. Kita tadi sudah saya ulas tentang Indonesia dari sisi teknologi, mulai dari awal masuk teknologi internet, ya. Meskipun teknologi bukan cuma itu ya, tapi yang saya lihat dampak besar yang korelasinya secara langsung terhadap dunia kerja adalah itu. Kemudian kita dihadapkan pada pandemi, mulai terbiasa bekerja dengan menggunakan aplikasi, mulai terbiasa bekerja secara jarak jauh, kemudian kita juga terbiasa bertemu tanpa tatap muka langsung, melainkan secara virtual. Lantas bagaimana selanjutnya? Apa yang akan terjadi setelah masa pandemi? Apakah kita akan bekerja secara daring juga, atau nanti terpikir sebagian daring, sebagian langsung bekerja di kantor, gitu kan? Nah, kita lihat Twitter bikin pengumuman yang dimuat di Washington Post tanggal 12 Mei tahun 2020 yang tidak mengharuskan karyawannya untuk kembali ke kantor kecuali kalau mereka mau, ya. Selamanya, forever. Jadi semula ketika ketemu pandemi, dirumahkan, tidak usah kembali lagi ke kantor. Bekerja dari rumah saja. Apakah ini pilihan yang nantinya akan kita jalani di masa yang akan datang? Kita tidak tahu. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin nanti pengambil kebijakan di perusahaan-perusahaan mungkin nanti bekerja secara hybrid, ya, ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja di kantor, karena tidak semua jenis pekerjaan kan bisa dilakukan dari rumah. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya bagi pada acara kita malam ini. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa mengenai dari awal sejarah teknologi ya, bahkan kita tadi disadarkan soal BlackBerry Messenger. Sepertinya itu muncul di trennya tuh kayaknya di kita emang 2005-2007 sampai beberapa sinetron, kalau misalnya mungkin sobat cari memperhatikan ya, beberapa pemain sinetron di televisi itu semuanya menggunakan jenis handphone BlackBerry gitu ya, kemudian di situ chattingnya menggunakan BlackBerry Messenger, dan dulu trennya kalau pakai BBM itu hits banget. Jadi kalau misalnya bikin status di BBM itu adalah pinnya teman, jadi saling promote gitu ya. Mungkin ini jadi nostalgia sedikit Pak ya kalau ngomongin soal BBM, dan ternyata BBM juga cepat sekali bergantinya ya. Saya juga sempat ngerasain pakai Yahoo Messenger, kemudian BlackBerry Messenger, dan BBM itu memang tidak terasa langsung tergantikan oleh Android. Waktu itu saya ngerasa kayaknya langsung ada Line yang akhirnya juga itu secara cepat mengakuisisi BlackBerry Messenger. Kemudian Skype juga, saya ngalamin juga pakai Skype Pak, dan dulu sempat juga beberapa kali juga pakai Skype dengan teman-teman. Itu memang rasanya sebetulnya seperti Zoom ini, tapi terbatas gitu ya komunikasinya. Biasanya kalau grup itu dibatasi 21 orang gitu. Jadi memang akhirnya Skype sendiri kalau dibilang kalah ya dengan kompetitor Zoom-nya, walaupun serupa, tapi karena mungkin tidak ada inovasi untuk partisipan yang lebih banyak gitu ya, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan atau fitur-fitur yang bisa dinikmati. Kalau Zoom sendiri kan bisa streaming ke YouTube, ke Facebook, Skype pada saat itu belum, akhirnya lama-lama dia mundur sendiri. Kayaknya memang dari segi teknologi sendiri kita harus bisa siap bersaing ya Pak ya, karena sepertinya ini kehadirannya itu cepat, dan ada saja ide-ide baru atau pembaharuan yang muncul dari berbagai macam jenis teknologi. Luar biasa, terima kasih banyak. Kalau tidak berinovasi, maka akan mati gitu. Akan mati, iya. Seperti itu. Jadi inovasi. Jadi ketika sedang di atas, kayak kita jangan langsung berpuas diri ya Pak. Inovasi harus tetap digali ya Pak ya. Sudah banyak contohnya. Kalau yang besar itu kemudian tergantikan dengan mudah. Yahoo hancur, dihancurkan oleh Google. Kemudian dulu Nokia, kemudian menghilang. Nokia sempat jadi handphone sejuta umat, kemudian menghilang, dihantam sama Samsung dan sebagainya ya. Betul Nokia Pak, dulu trennya handphone paling kuat, jadi kalau kita jatuhin lantainya yang retak, tapi mau sekuat apapun fisiknya, kalau misalnya dalamnya kalah inovasinya dengan yang lain, ya orang pun akhirnya beralih kepada suatu hal yang memang jenis teknologinya memudahkan. Jadi mungkin tidak hanya soal teknologi ya, rekan-rekan Sobat Cari, inovasi juga sepertinya diperlukan untuk pribadi diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kita terkalahkan oleh teknologi ya Pak. Teknologi sudah canggih, manusianya juga harus nggak kalah canggih. Baik, luar biasa materinya. Ini juga Pak, di kolom link pertanyaan sudah banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk. Maka sehabis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab Pak, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan Sobat Cari yang sudah masuk pertanyaannya. Tapi sebelum itu, mungkin kita mau sesi foto bersama Pak, mumpung rekan-rekan di sini masih siap, masih lengkap rapi. Ya, kita mau foto bersama. Malam minggu rame juga rupanya nongkrong di sini. Betul Pak, ini kita tuh kalau webinar malam minggu saya juga heran, ini antara pesertanya jomblo atau gimana, kita atau mungkin hujan kayaknya di daerahnya. Nanti Pak, kalau sepi salah lagi ya. Iya lah, sepi salah juga apa-apa. Kayaknya malam mingguannya mungkin di sini Pak sambil webinar, jadi ada manfaatnya. Tambah wawasan. Ada wawasannya gitu ya, karena kan ini era digital, jadi semuanya harus sudah siap, walaupun malam mingguan tetap bisa webinar. Oke, mungkin untuk sesi foto bersama, saya alihkan ke operator untuk ambil alih. Silakan operator. Oke, baik. Terima kasih. Semuanya boleh open kamera. Jadi kita bersiap. Saya akan hitung. Tapi sebelum itu masih ada yang belum open kamera. Oke, boleh open kamera terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Terakhir. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk fotonya, mungkin Sobat Cari bisa langsung
dipantau aja Instagramnya @caribos atau berbagai macam sosial media Caribos, ada Twitter, ada TikTok, nanti dokumentasinya akan ditampilkan di sosial media kami, jadi langsung aja follow sosial media kami @caribos karena akan banyak juga informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk di-follow Instagramnya @universitasmdp, tentunya di sana juga banyak informasi-informasi mengenai perkuliahan, kebutuhan akademik, dan lain-lainnya. Jadi jangan dilewatkan untuk memfollow beberapa sosial media account yang bermanfaat ya. Selain hiburan, juga harus di-follow beberapa akun yang bermanfaat. Nah, saya ingetin lagi nih, Sobat Cari, mumpung masih ada waktunya, untuk silakan kirimkan pertanyaannya Sobat Cari pada link yang sudah tertera di kolom komentar Zoom-nya. Jangan lupa untuk tuliskan nama dan juga alamat email, karena nanti pertanyaan terbaik 5 akan terpilih dan mendapatkan hadiah dari Caribos. Jadi langsung saja, mumpung masih ada waktunya, tulis pertanyaannya, jangan lupa tuliskan nama dan alamat emailnya juga. Sambil kita menunggu pertanyaan dikumpulkan dari Sobat Cari, kemudian kita saksikan dulu yuk satu video berikut ini. Cari bos, cari kerja, cari bos aja. Jangan lupa Sobat Cari untuk download aplikasi Cari Bos, sudah tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Semuanya gratis. Sobat Cari bisa menikmati berbagai macam fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi Cari Bos. Di antaranya ada CV Analyzer, itu bisa memberikan value atau mengetahui value dari CV Sobat Cari. Jadi Sobat Cari nggak perlu tebak-tebakan, kira-kira CV aku bagus nggak ya kalau di mata HR, langsung aja cobain fitur CV Analyzer supaya bisa mengetahui berapa sih value dari CV Sobat Cari. Selain itu juga banyak fitur lainnya seperti tips artikel di aplikasi Cari Bos, kemudian juga ada fitur chat langsung bersama bosnya aja, jadi nanti berasa lebih dekat atau ngerasa kayaknya punya orang dalam karena langsung chat sama bosnya atau sama HR dari perusahaan. Banyak juga informasi loker-loker terbaru, jadi tunggu apa lagi, buruan download aplikasi Cari Bos gratis, ada di Google Play Store dan juga App Store. Oke, ini karena pertanyaannya lumayan banyak, jadi saya akan pilih aja Pak pertanyaannya beberapa yang sepertinya juga sangat erat dengan beberapa materi yang tadi dibahas sama Bapak juga. Mungkin kita bisa mulai ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini pertanyaan pertama datangnya dari Kak Maryani Anggi Safitri. Pertanyaannya, bagaimana nantinya jika masa pandemi ini sudah berakhir? Apakah ada kemungkinan berakhir pula kecerdasan anak-anak dalam menggunakan teknologi? Langsung jawab ya. Ya, boleh Pak, langsung jawab. Saya rasa terus berkembang ya. Kita sudah terbiasa sekarang ini, bahkan anak-anak sudah terbiasa belajar daring gitu kan, menggunakan teknologi. Anak-anak SD yang semula tidak terbiasa menggunakan aplikasi, terpaksa juga orang tuanya belikan ponsel sekarang ini kan, biar bisa belajar. Jadi lebih luas kan. Nah, ini tentunya akan berkembang lebih jauh ya. Saya rasa saya bisa prediksi kalau masyarakat akan lebih melek teknologi ya setelah masa pandemi ini. Masa literasinya dibuang gitu kan, pengetahuannya dibuang, tidaklah, justru berkembang. Dan generasi-generasi muda sekarang ini kan
saya amati di masa pandemi ini muncul inovasi-inovasi baru gitu kan, anak-anak muda bikin hal-hal baru yang lebih kreatif, baik menggunakan teknologi ataupun hal yang lainnya ya. Saya rasa pandemi ini membawa sisi berkahnya juga bagi kita untuk membuat kita survive ya. Ketika dihantam sama pandemi, orang cari cara untuk survive. Salah satunya bermunculanlah si layanan-layanan online, ya, layanan-layanan daring ini. Aplikasi tambah banyak, startup tambah banyak. Tidak dihentikan oleh pandemi. Masyarakat jadi semakin pintar juga. Baik. Baik kalau begitu Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi Kak Mariani Anggisa Fitri bisa terjawab ya pertanyaannya, bahwa tentunya walaupun pandemi berakhir, teknologinya kan sudah ada, bahkan mungkin akan berkembang semakin pesat. Jadi tentunya tidak membuat kita untuk berhenti belajar teknologi, kemajuan teknologi, walaupun misalnya pandeminya insya Allah mudah-mudahan akan berakhir ya secepatnya gitu. Tapi tentunya teknologi ini tetap harus kita pelajari, bahkan kita harus patut juga untuk turut mengembangkannya. Oke, baik Pak, kalau gitu kita langsung berganti ke penanya selanjutnya. Ini datang dari Kak Julia Nalendra. Pertanyaannya, apa akibat yang akan kita terima bila kita tidak terlalu atau tidak mau update dengan adanya kemajuan teknologi? Ini kayaknya kalau saya merasa mungkin di beberapa orang tuh kadang mungkin ada Pak yang nggak usah teknologi deh gitu, karena takutnya malah jadi lupa sama yang konvensional atau hal-hal yang organik zaman dahulu gitu. Jadi kadang mereka menutup diri gitu dengan kemajuan teknologi. Nah ini kayaknya relate sama pertanyaan dari Kak Julia nih. Gimana nih Pak? Jadi ingat masa lalu. Jadi ketika saya kuliah dulu, gila belajar komputer ya. Kalau saya pertama kali kenal komputer itu tahun 87, 88 ya, mulai di kelas 1, kelas 2 SMA pada saat itu. Jadi waktu kuliah dulu kan, meskipun saya kuliahnya di teknik, saya dulu dari teknik sipil, tapi banyak main-main programming. Ada satu teman yang bilang, jangan mau diperbudak teknologi. Lihat saya hobi komputer, kemudian teman yang satu lagi, kami itu suka bertiga gitu, duanya hobi komputer gitu kan. Yang suka diperbudak teknologi. Dia pokoknya tidak mau belajar komputer. Beberapa tahun kemudian, kalau saya tidak salah, cuma butuh waktu 3 tahun, atau dia main komputer, belajar komputer. Nah, di situ apa ya? Jadi kita itu tidak bisa melepaskan diri dari perkembangan dunia kan. Dunianya sekarang sudah begini. Masa kita tidak pakai ponsel? Apalagi kita masyarakat kota ya. Rasanya ketinggalan sekali kalau kita tidak pakai ponsel sama sekali. Orang tukang gorengan saja punya handphone Android gitu kan. Jadi kalau tidak mengadopsi teknologi, tidak mau belajar teknologi, maka kita akan ketinggalan. Loh, saya bisnisnya cuma jualan makanan, gimana ini? Nah, kan perlu jualan secara online, kemudian promosi secara online, bisnisnya bisa lebih maju kan. Dari mungkin jualan dari rumah pun bisa gitu kan, bikin gorengan gitu kan, dijual secara online, nanti diantar pakai ojek gitu kan, bisa seperti itu. Sekarang banyak sekali orang bikin inovasi seperti itu kan, menjalankan bisnis dari rumah, dari hal-hal yang sederhana dibantu dengan teknologi, maka dia jadi lebih baik. Para petani juga, kalau dulu kan petani itu dianggap sebagai awam, kalau sekarang pertaniannya mulai modern, mereka sudah bisa akses ke literatur pertanian, cara pemasaran segala macam. Kemudian teman-teman dari startup juga menjembatani kan gitu, ada startup di bidang pertanian juga yang menyebabkan si petani ini terbantu juga. Nah, bahkan petani pun butuh teknologi kan. Jadi jangan merasa tidak perlu teknologi. Karena mau tidak mau, kita sehari-harinya ini menggunakan teknologi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Tadi mungkin mudah-mudahan juga terjawab ya Kak atas pertanyaannya, bahwa kayaknya teknologi sudah nempel banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi rasanya sulit juga kalau misalnya kita harus
terus-menerus denial atau menolak keberadaan teknologi itu. Jadi diikuti saja alurnya, perkembangan zamannya, mudah-mudahan kalau penggunaannya dengan cara bijaksana pastinya juga bermanfaat untuk kehidupan sehari. Minimal jadi pengguna ya. Minimal pengguna ya Pak ya. Iya. Baik. Kalau nggak bisa menggunakan teknologi kan nggak bisa pesan ojek. Iya, nggak bisa pesan ojek, nggak bisa BM makanan, bahkan sekarang pembayaran pun menggunakan digital lebih mudah, jadi nggak perlu hand sanitizer lagi buat cuci tangan karena udah pegang uang gitu. Sekarang kan harus sering-sering cuci tangan. Mudah-mudahan terjawab ya Kak ya, jadi nanti harus siap menghadapi teknologi di kehidupan sehari-hari. Nah ini Pak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang kayaknya juga agak nyambung dengan yang tadi, karena ternyata di beberapa orang pun masih menjadi ketakutan yang besar Pak kalau misalnya ngomongin soal teknologi gitu. Ini pertanyaannya datang dari Kak Rika Rizky Jumi Syafutri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita dalam menghadapi perkembangan teknologi? Karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi juga mempunyai dampak negatif yang cukup besar. Ya, ada kekhawatiran tersendiri menggunakan teknologi. Misalnya memberi anak ponsel, anaknya nanti mungkin main game terus gitu kan, atau mungkin mengakses konten-konten yang belum boleh untuk diaksesnya. Nah ini kalau konteksnya ke anak-anak kan kita bisa arahkan dengan bimbingan orang tua, ya, pengawasan orang tua. Nah kalau yang sudah dewasa, remaja sampai dewasa kan sudah bisa berpikir lebih jernih kan, lebih luas lagi kan, sudah paham lah, sudah mulai mengerti, sudah mulai punya pendirian gitu kan, wawasannya juga sudah luas. Jadi kita pilah mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak. Sebab teknologi itu seperti dua sisi mata uang. Ya. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Apapun itu. Lah, jangankan teknologi, hal-hal yang konvensional saja seperti pisau. Itu bisa kita pakai di dapur untuk ngiris-ngiris bawang gitu kan, itu ngiris sayuran, segala macam bermanfaat ya. Bisa untuk motong-motong di pertukangan gitu. Tapi bisa juga untuk membunuh kan. Orang membunuh juga pakai pisau. Nah, kalau teknologi sama juga seperti itu. Mau kita bawa kemana? Mau kita gunakan untuk apa sih teknologi ini? Ini yang kita perlu melek ya terhadap hal ini. Sekarang ini kan banyak juga materi-materi yang bisa kita akses, yang menyadarkan kita bagaimana sih menggunakan teknologi internet misalnya secara benar, menggunakan sosial media secara benar. Nah, ada yang di sosial media kan cuma ngomel-ngomel saja, ngatain pemerintah gitu kan, atau gibah gitu kan. Tapi di sisi lain, teman-teman yang rajin jualan, posting-posting jualannya di sana gitu kan, di Instagram, pesan promosinya lancar, pesanannya jadi meningkat gitu kan. Jadi ada sisi positif dan sisi negatif. Tinggal kembali lagi kepada diri kita supaya pertama kita bekali dulu pengetahuan tentang teknologi. Yang kedua, kita juga harus mencari wawasan baru, baca-baca literatur yang mengarahkan kita pada penggunaan teknologi itu secara baik dan benar. Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Tadi pertanyaan dari Kak Rika Rizky Juni Syafutri ya. Mohon maaf, Juni Syafutri. Mohon maaf kalau misalnya ada pelafalan yang salah dalam penyebutan namanya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak Rika bahwa ya penggunaan teknologi memang riskan, ada kegunaan dan keuntungannya, tentunya harus digunakan secara bijaksana. Apalagi mungkin pada anak-anak, bahwa pantauan dari orang tua juga menjadi hal yang sangat utama ya. Karena kalau kita lihat juga himbauannya, beberapa anak didik sekolah dasar gitu ya, biasanya ketika sekolah pun harus didampingi orang tua, sehingga pemakaian teknologi atau screen time-nya itu memang benar-benar diawasi oleh orang tua gitu. Jadi pemanfaatan untuk anaknya juga dirasa sesuai dan tepat. Tentunya juga dengan orang tua, tadi Pak Rahmadi juga sempat sounding tentang kita harus melek informasi tentang apa itu teknologi gitu ya, dasar-dasar pengetahuan teknologi. Jadi pemanfaatannya juga bisa digunakan lebih baik dan bijaksana. Mudah-mudahan terjawab ya Kak, dan bisa dimanfaatkan di kehidupan
nyata. Jadi mudah-mudahan nih teknologi kita, kemajuan teknologi kita terhindar dari hal-hal negatif gitu ya, kayak misalnya menyebarkan hoax atau menyebarkan kebencian di sosial media. Jadi teknologinya bisa digunakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini datang dari Kak Rista Yasihani Simatupang. Ini yang lagi hits banget, Pak, saat ini lagi viral mengenai kebocoran data. Bagaimana cara efektif menghindari bocornya data pribadi kita di tengah banyaknya teknologi yang kadang-kadang disalahgunakan gitu soal datanya, Pak? Ya, mengenai bocornya data ini, sebetulnya penjaga gawangnya itu ya pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan. Ya, data itu bisa bocor ke publik kan awalnya itu dari kita mendaftar pada suatu layanan tertentu. Katakan misalnya kita menggunakan WhatsApp, ya. Kemudian nanti ada yang jual data kita dari situ, atau menggunakan Facebook, kemudian ada data yang dijual dari situ. Nah, saya rasa nanti pemerintah mulai mengembangkan lebih jauh ya bagaimana upaya untuk melindungi data-data orang Indonesia khususnya ya, dari perusahaan-perusahaan lokal terutama kan. Kalau sekarang ini kan banyak sekali startup yang bermunculan yang kita harus bikin akun di situ, katakanlah misalnya di Gojek kita punya akun, nanti Tokopedia punya akun gitu kan, atau layanan-layanan lainnya. Nah, yang bisa kita lakukan pertama kali adalah kita, kalau dari sisi kitanya ya, dari sisi kitanya itu jangan sembarangan menggunakan layanan. Ya, jangan sembarangan menggunakan layanan. Kalau layanan itu tidak penting, mending kita tidak usah daftar. Kemudian carilah layanan yang benar-benar kita butuhkan dan kita percaya untuk kita gunakan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini membocorkan data, kita tidak bisa apa-apa sih pada dasarnya. Tapi kita, di sisi lain, kita juga butuh layanan itu. Gitu. Tinggal nanti kita berharap pemerintah nanti bisa lebih melindungi rakyatnya, khususnya data-data pribadi ini tidak dijual. Ya. Karena serem juga kan, data Facebook itu kan bukan perusahaan yang main-main ya. Tapi kadang-kadang orang beberapa layanan besar juga ya, mungkin tidak usah nyebut merek. Layanan besar itu sempat bocor juga datanya, sempat dijual juga gitu kan. Layanan-layanan itu ya tentu perlu memperbaiki ya, supaya menimbulkan kepercayaan publik. Kemudian dari sisi kitanya tadi, kita jangan sembarangan menggunakan layanan. Gunakan layanan yang kira-kira bisa kita percaya, kemudian dan memang kita butuhkan. Mungkin bisa meminimalisasi, kita tidak bisa mungkin menghilangkan itu, dan kita berharap nanti pemerintah juga bisa take action lah untuk urusan itu. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya tadi pertanyaan dari Karista Yasihani Simatupang. Mudah-mudahan terjawab ya Kak. Jadi mungkin sekarang bisa dipilah-pilih lagi aplikasi yang dibutuhkan saja Kak, yang dipercaya juga. Kadang kita nih memang suka tergiur atau nggak tahu, kadang saya pribadi aplikasinya itu banyak, semuanya di-download padahal serupa. Nah, jadi mungkin kita habis ini bisa dipilih-pilih lagi mana yang mungkin secara hati dan setelah riset gitu ya, setelah baca-baca kayak gini terpercaya dan dibutuhkan, sering digunakan, itu saja mungkin yang terinstal di aplikasi. Oh ya, satu lagi ya, mungkin Pak, saya tambahkan sedikit. Kalau aplikasi mobile, ya biasanya kan minta izin untuk menggunakan fitur tertentu yang ada di handphone. Misalnya dia mau menggunakan kamera, nanti kita dimintain izin dulu, kita izinkan atau tidak. Nah, kalau akses ke kontak, jangan dikasih izin kalau memang tidak perlu. Jadi hanya aplikasi tertentu saja yang kita izinkan. Ini juga penting. Jangan sembarangan kasih izin untuk akses ke hal yang tidak relevan dengan aplikasi. Ya seperti kan orang-orang yang kalau belakangan ini kan marak
kasus pinjol ya. Jadi Iya. nanti disebar kemana-mana sesuai kontaknya, itu karena di aplikasinya itu Oh, mereka mengizinkan untuk akses ke kontak. Sehingga kan kontaknya kebaca sama aplikasinya, masuklah ke servernya. Kemudian mereka bisa menggunakan itu untuk memanipulasinya gitu kan. Ini teman-temannya gitu kan disebarin segala macam. Langkah melindunginya itu jangan sembarangan kasih akses. Itu mungkin saya tambahannya. baik Pak, terima kasih. Ya, kadang mungkin kita juga suka agak mungkin males baca atau keliru ya saya pribadi. Kadang ketika ada terms and agreements gitu kan, itu suka ada. Saya Allow suka gitu ya. ya allow aja atau checklist accept. Yes gitu ya. Yes aja Pak, main pencet kira udah biar cepat gitu. Nah mungkin untuk menghindari kebocoran atau mungkin untuk kita lebih berhati-hati, saatnya kita untuk lebih mau membaca itu beberapa ketentuan-ketentuannya gitu ya. Jadi kalau kita dirasa kayaknya agak kurang sesuai ketika sudah dibaca perjanjiannya, kita bisa dibatalkan saja untuk instalasi aplikasinya. Iya. Mungkin begitu ya Pak ya, dan Kak tadi pertanyaan dari Kak Rista Yasihani mudah-mudahan terjawab dan bisa digunakan di kegiatan sehari-hari ya dalam pemilihan aplikasi supaya datanya tidak bocor gitu. Baik, kita mungkin pindah ke pertanyaan yang terakhir Pak. Ini melihat sepertinya waktu juga terus bergulir, hampir sudah mau habis, sedih sekali rasanya. Jadi ini kita menutup dengan pertanyaan terakhir. Ini datang dari Katasha N. Fardani. Pertanyaannya mengenai bahwa kita ketahui teknologi terus berkembang. Selain menghadapi industri 4.0 akan memasuki industri 5.0, sebaiknya apa yang harus kita siapkan dalam hal tersebut, Pak? Minimal yang perlu kita persiapkan diri kita ini adalah wawasan tentang teknologi ya. Karena sebagian besar ini masuk di kategori pengguna teknologi. Mungkin ada sebagian nanti yang pengembang teknologi gitu kan. Ada juga yang masuk kategori inovator di bidang teknologi. Nah, ini memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Kalau misalnya seperti kami yang biasa berkutat di bidang IT kan mau mengembangkan aplikasi dan lain-lain itu artinya kan kami butuh pengetahuan di dalam pengembangan aplikasi, update terus pengetahuan tentang itu. Nah, kalau masyarakat umum ini tentunya ikuti perkembangan teknologi. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau sekarang ini kan gampang ikut baca berita online gitu kan, atau baca berita teknologi supaya kita tidak ketinggalan informasi. Nah, bagi masyarakat tentu kan baik langsung maupun tidak langsung kan teknologi ini memberikan dampak yang baik juga. Jadi jangan sampai kalau ada layanan yang baik seperti misalnya cari bos gitu kan, merupakan layanan yang baik bagi pencari kerja gitu kan. Kalau dilewatkan kan sayang gitu kan. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Saya sebetulnya cari bos ini tidak tahu loh sebelumnya gitu kan. Nah, karena kebetulan ada kerjasama jadi saya tahu kayak gitu kan. Karena mungkin saya belakangan agak sibuk, jadi mungkin tidak banyak juga baca. Atau startup-nya terlalu banyak bermunculan belakangan ini kan, muncul banyak, diberikan layanan yang macam-macam. Kalau dulu kan cuma taunya ada JobsDB gitu kan, ada apa lagi aplikasi cari kerja di zaman itu. Karena tidak cari kerja, jadinya tidak mantau aplikasi pencari kerja. Nah itu orang-orang punya kebutuhan yang berbeda, mungkin ikuti saja perkembangan teknologi, jangan sampai kita ketinggalan informasi tentang perkembangan teknologi, kemudian selanjutnya tergantung bidang masing-masing ya. Kalau seperti orang-orang yang bergerak di bidang teknologi informasi, misalnya kan update terus ilmunya gitu kan. Kalau pengguna ya di level pengguna juga pengetahuannya ditingkatkan, gitu saja. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawaban dari pertanyaan terakhir. Tadi datang dari Kak Tasya M. Fardani, mudah-mudahan terjawab ya Kak. Jadi mungkin kita harus selalu bersiap diri, update terus, membuka wawasan. Ya, alhamdulillahnya juga sekarang dengan kemajuan teknologi, sepertinya mendapatkan informasi sangat mudah ya. Kita bisa akses beberapa jurnal melalui internet gitu ya, kemudian bisa akses informasi atau berita
breaking news aja dengan cepat gitu ya, dengan teknologi gitu. Ada berbagai sosial media yang menyediakan informasi sangat cepat gitu ya, bahkan hitungan detik sudah ada di media gitu beberapa beritanya. Jadi stay update itu adalah salah satu kunci utama supaya kita bisa lebih siap menghadapi industri 5.0 gitu ya. Bahkan industri 4.0 aja mungkin kita masih gelagapan, ini udah harus menghadapi 5.0. Jadi kita harus lari, tidak boleh kalah dengan kemajuan teknologi. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ini sesi tanya jawab sudah berakhir, sesi webinarnya juga sudah berakhir. Tapi mungkin sebelum ditutup Pak, saya mau minta ada closing statement mungkin dari Bapak untuk Sobat Cari yang sudah hadir di webinar malam ini. Silakan Pak. Ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan anti dengan teknologi. Karena mau tidak mau di keseharian kita menggunakan teknologi. Bahkan teknologi itu nempel di badan kita. Ya, kita pakai jam tangan itu teknologi. Kalau sekarang sudah ada smartwatch gitu ya, atau apa namanya smart glasses ya. Ada ponsel, kemana-mana bawa ponsel. Ya, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan ponsel gitu kan, ada yang seperti itu. Nah itu apa namanya, kita sehari-harinya jadi pengguna teknologi. Oleh sebab itu kita harus mencermati beberapa hal. Yang pertama, pilihlah teknologi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, baik untuk kebutuhan keseharian kita atau kebutuhan kita di dalam dunia kerja. Ya. Kemudian gunakan layanan-layanan seperlunya. Jangan terlalu banyak layanan yang kita gunakan juga. Kadang-kadang kita menggunakan layanan yang berlebihan gitu kan, sehingga kadang-kadang bikin akun di mana-mana, kemudian kita juga tidak menggunakan, data kita tersebar kemana-mana, rawan kebocoran data tadi. Jadi kalau tadi ada khawatir datanya bocor gitu kan, artinya kita batasi sebatas yang kita perlu saja. Gunakan teknologi secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan pahami bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini mendengarkan materi yang saya bawakan. Terima kasih juga untuk Cari Bos yang sudah memfasilitasi. Semoga Cari Bosnya tetap jaya dan bertambah maju. Amin, amin. Terima kasih banyak, Bapak. Mungkin sebuah kehormatan juga nih buat kami, Cari Bos juga bisa berkolaborasi dengan Universitas Multidata Palembang, khususnya mungkin pada malam hari ini bisa mendengarkan secara langsung pemaparan materi dari Bapak. Untuk kami sendiri dari tim Cari Bos, saya pribadi tentunya, dan yang tidak dilupakan juga rekan-rekan peserta webinar pada malam hari ini, beberapa poin dari tadi pemaparan webinar, sesi tanya jawab, dan closing statement tadi mengenai teknologi mudah-mudahan bisa membawa kita untuk siap menghadapi kemajuan teknologi yang akan selalu cepat perkembangannya, dan kita juga tidak ketinggalan zaman, tentunya penggunaan teknologi juga semakin bijak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, mudah-mudahan kita bisa bertemu tidak hanya di dunia maya ya Pak, di layar ini kita bisa bertemu secara langsung. Saya ke Palembang atau mungkin Bapak ke Bandung. Kita bisa main-main begitu ya Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak juga sehat selalu, sukses selalu Pak untuk kegiatannya, aktivitasnya di Palembang. Salam juga mungkin untuk seluruh dosen dan jajaran di Universitas Multidata Palembang. Kalau begitu, mungkin ini saatnya saya sama untuk mengakhiri sesi webinar kali ini, tapi rekan-rekan peserta webinar jangan dulu kemana-mana, karena sehabis ini masih ada beberapa pembagian hadiah, mulai dari giveaway undian, kemudian juga ada giveaway untuk liputan IG Story. Jadi stay tune dulu di Zoom ini, jangan dulu pergi kemana-mana, biarkan saya untuk mengalihkan dulu ke MC. Jadi saya pamit undur diri, mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya yang tidak kalah seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Vindi. Terima kasih. Baiklah, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dan moderator kita malam ini. Terima kasih Bapak Rahmadi yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Mengingatkan kembali bagi Sobat Cari Bos yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi.
karena hanya yang mengisi absensi yang akan mendapat e-sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya bahwa pada kegiatan webinar ini akan memberikan giveaway kepada 5 orang yang beruntung berupa voucher 100 koin dari Caribos. Mari kita mulai saja, nanti akan dipandu oleh operator kita. Oke, kita hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Siapa ya kira-kira namanya yang akan keluar? Selamat kepada Wesley. Mendapatkan 100 koin Caribos. Berikutnya, yang kedua. Siapa ya kira-kira? Selamat kepada Sisilia. Yang ketiga, semoga nama kalian yang muncul ya. Nah, selamat kepada Teresia Angelina. Oke, 2 lagi. Wow, siapa ya kira-kira? Apakah nama kalian akan ada di sini? Selamat kepada Nisa Siti Nur Alaya. Mendapatkan 100 koin dari Caribos. Sekarang yang terakhir. Selamat kepada Kak Yuni. Wah, senang sekali mendapat 100 koin dari Caribos. Selamat untuk para pemenang dan yang belum beruntung jangan berkecil hati karena masih ada giveaway yang menarik dari Caribos. Jangan lupa untuk membuat IG story semenarik mungkin dan unik dan mention IG kami @caribos karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway. Dan jangan lupa untuk Sobat Cari untuk download aplikasi Caribos yang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Cari kerja, Caribos aja. Caribos merupakan aplikasi fitur terobosan baru yang bisa langsung chat dengan bosnya. Ada banyak info lowongan kerja dan artikel menarik mengenai pekerjaan. Hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik dengan Universitas Multidata Palembang. Dan tak lupa kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami, diantaranya PT DHK Group, Sejuta Cita, dan Lowongan Terpadu. Sobat Caribos, jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar selanjutnya yang tak kalah menarik. Kami segenap kru yang bertugas undur diri, cari kerja, cari bos aja. Terima kasih. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir.
terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. There's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need some